Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dara rahimakumullah. Dengan Al-Quran hidup akan terarah, tertata, dan bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai antara hak dan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang tertulis dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Salah satu bukti kemuliaan bulan Ramadan adalah dengan Al-Quran diturunkan, yang sudah masyhur disebut dengan malam nuzulul Quran dan bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Sebagai umat yang mengharapkan ampunan, mengharapkan keberkahan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut untuk kita berusaha meraihnya. Lalu dengan cara apa kita dapat meraihnya, sahabat? Yaitu dengan kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak beribadah dan bersedekah bagi yang mampu. Sahabat rahimakumullah, akan tetapi ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, yang artinya sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan bagi pembacanya. Yang pertama, mendapatkan pahala yang dilipat gandakan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sahabat, saat sahabat melihat orang lain sedang bersenang-senang dengan obrolan bersama kawan dengan asiknya, namun sahabat lebih memilih memaksa diri untuk melawan godaan setan, melawan hawa nafsu dengan membaca Al-Quran. Maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan dengan Al-Quran pula Allah akan merendahkan kaum yang lainnya. Ketiga,
malaikat hadir. Dibuktikan sahabat sedang membaca Al-Quran, pastilah merasa nyaman dan bahagia, karena saat itulah malaikat membersamai kita. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasul bersabda yang artinya, orang yang lancar membaca Al-Quran, dia bersama dengan malaikat yang terhormat. Dan orang yang terbata-bata serta kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Sahabat Dara rahimakumullah. Yang keempat, memberi syafaat di hari kiamat. Tentunya kita sebagai manusia yang dhaif sangat membutuhkan syafaat pertolongan dari siapa atau apa saja, baik di dunia maupun di akhiratnya. Sebagai wujud dari usaha kita adalah dengan kita membaca Al-Quran, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi pembacanya. Yang kelima, memperoleh ketenangan hati yang hakiki. Sahabat memiliki ketenangan hati dan pikiran adalah suatu keinginan dan harapan semua insan. Dengan mau membaca Al-Quran akan menjadikan salah satu tujuan agar memperoleh ketenangan. Tertulis jelas di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4 yang artinya, Allah menurunkan ketenangan pada hati orang-orang mukmin yang untuk menambah keimanan mereka. Sahabat Dara rahimakumullah, di sisa waktu Ramadan ini, marilah kita gunakan dengan lebih banyak beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya saat di hari kemenangan kita mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, yaitu dengan diterima amal ibadah kita dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Akhiru qauli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.